sini tentang cahaya. Saya Bu. Nah, coba Awi. Cahaya adalah energi yang bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 mm. Bagus, iya. Cahaya adalah energi. Coba Pak Ira nomor 2. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Yang keempat, cahaya merambat lurus. Inilah sifat-sifat cahaya. Ada cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa merambat lurus. Sampai di sini ada yang mau ingin bertanya? Udah jelas? Belum Bu. Ada yang mau bertanya? Ada Bu. Bu, apa saja contoh sifat-sifat cahaya? Apa saja contoh sifat-sifat cahaya? Ya Bu. Contoh-contoh sifat-sifat cahaya. Satu, contoh cahaya bisa menembus benda bening itu adalah kaca yang ada di rumah kalian itu, kaca jendela terkena sinar matahari kan, sinar matahari atau panas itu kan masuk ke dalam rumah. Nah, itulah yang dinamakan cahaya bisa menembus benda bening. Benda beningnya itu adalah kaca. Ngerti? Cahaya yang bisa dipantulkan itu seperti cahaya yang mengenai air atau cermin. Pernah kalian coba di rumah kan? Contohnya senter atau lampu terkena air, di senter itu airnya itu kan memantul cahayanya itu. Nah, itulah yang dinamakan cahaya bisa dipantulkan. Contoh cahaya yang bisa dibiaskan itu seperti air di dalam kolam. Kolamnya itu dalam, tapi kelihatannya itu seperti dangkal. Itulah yang disebut cahaya bisa dapat dibiaskan. Atau air di dalam gelas, ketika kita masukkan pensil, itu kelihatan di dalamnya itu seperti patah, padahal ternyata nggak patah. Ngerti? Tidak Bu. Oh, kalau enggak, coba dulu Awi ambil ke kantor air minum di dalam gelas. Jangan lama ya. Contoh cahaya merambat lurus. Contoh cahaya merambat lurus itu seperti senter atau lampu. Ngerti Pak Ira? Ngerti Bu. Ya. Namakan ya dia. Udah sini. Semuanya bawa pensil? Bawa. Coba Pak Ira minjam pensilnya.
cermin cekung itu permukaannya melengkung ke dalam. Cermin cembung permukaannya itu Melengkung keluar. ya, permukaannya melengkung keluar. Inilah macam-macam cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, cermin Bong. cembung. Sampai di sini paham? Ambo. Paham. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Apa? Coba. Contoh macam-macam cermin dalam kehidupan sehari-hari apa Bu? Contoh macam-macam cermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Oke. Contoh cermin datar itu adalah contohnya itu di rumah kalian ada cermin kaca atau cermin lemari. Ada kan? Bu. Nah, itulah dia cermin datar. Kalau dia cermin cekung itu permukaannya melengkung ke dalam. Contohnya seperti pada senter. Ada senter di rumah kalian kan? Ada Bu. Nah, kacanya itulah kaca cermin cekung. Kalau dia cermin cembung, permukaannya melengkung keluar. Contohnya itu contohnya seperti kaca spion kereta. Sampai di sini paham? Saya ingin bertanya Bu. Ya. Berarti Bu kaca spion itu cermin cembung ya Bu? Iya, karena kaca spion itu permukaannya melengkung keluar. Kalau dia melengkung ke dalam itu cermin cekung. Kalau dia nggak melengkung ke dalam atau keluar datar, berarti itu cermin datar. Ngerti, Awi? Ya. Kemudian yang ketiga, yang ke C, hubungan cahaya dengan cermin dan lensa. Kita masuk ke C, hubungan antara Cermin cahaya dengan cermin dan lensa. Hubungan antara mereka ini tidak jauh berbeda. Karena lensa dan cermin itu benda yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena cermin merupakan suatu benda yang dapat memantulkan dan menghasilkan suatu gambar atau bayangan melalui pembiasan. Sudah mengerti? Paham anak ibu sekalian? Sampai di sini ya anak ibu sekalian. Masukkan bukunya ke dalam tas. Sampai jumpa minggu depan.